Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ernest Rutherford. Perkenalkan, nama saya Arwita Galuh. Saya Eri Baskoro. Dan teman saya Fauzan Rangputi, Kela Saski, Sela Monika, dan Ivan Zuladahari. Untuk yang pertama adalah pendahuluan. Pada dasarnya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa. Sedangkan radiasi elektromagnetik adalah paparan atau radiasi yang bersumber dari gelombang elektromagnetik. Dengan kata lain, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melalui ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Di samping tersisipkan gambar gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik itu dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu C sama dengan E per B. Dengan keterangan, C sama dengan kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa, yang biasanya menggunakan satuan 3 dikali 10 pangkat min 8 M per S. E sama dengan kuat medan listrik atau N per C. Dan B merupakan kuat medan listrik dengan satuan Tesla. Oke, yang pertama itu ada spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah tentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik ini dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau tenaga per foton. Spektrum ini secara langsung berkaitan dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Hasilnya, kecepatan cahaya yaitu 300 mm, energi dari foton sebesar 4.1 VeV per Hz, yaitu 4.1 GH. Dan panjang gelombang dikalikan dengan energi per foton adalah 1.24 Vm. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma, gelombang pendek berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro, dan gelombang radio dengan panjang gelombang sangat panjang. Pembagian ini sebenarnya tidak begitu tegas dan tumbuh dari penggunaan praktis yang secara historis berasal dari berbagai macam metode deteksi. Biasanya, dalam mendeskripsikan energi spektrum elektromagnetik dinyatakan dalam elektron volt untuk foton berenergi tinggi di atas 100 eV dalam panjang gelombang untuk energi menengah, dan dalam frekuensi untuk energi rendah, lambda lebih dari sama dengan 0,5 mm. Nah, istilah spektrum optik juga masih digunakan secara luas dalam merujuk spektrum elektromagnetik, walaupun sebenarnya hanya mencakup sebagian rentang panjang gelombang saja, 320 sampai 700 nm. Nah, spektrum elektromagnetik ini disusun berdasarkan panjang gelombang dengan satuan meter. Kisaran energinya terbagi menjadi energi yang sangat rendah hingga energi yang sangat tinggi. Energi yang sangat rendah diperoleh pada panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah, seperti gelombang radio. Sedangkan, energi yang sangat tinggi diperoleh pada panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi, seperti radiasi sinar X dan radiasi sinar gamma. Spektrum gelombang elektromagnetik terbagi menjadi 7 jenis gelombang dengan frekuensi serta panjang gelombang sebagai penentu jenisnya. Kecepatan rambat spektrum elektromagnetik di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sumber radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan ketika suatu muatan listrik dipercepat atau elektron yang terikat pada atom bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Matahari merupakan sumber utama radiasi elektromagnetik di bumi. Radiasi matahari mencakup spektrum elektromagnetik mulai dari sinar ultraviolet, inframerah, gelombang radio, cahaya tampak, sinar X, dan sinar gamma. Nah, selanjutnya ada bahaya radiasi elektromagnetik. Berikut adalah beberapa bahaya dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh paparan radiasi.
Nah, yang pertama itu ada bahaya radiasi elektromagnetik. Diketahui bisa menimbulkan beberapa penyakit kanker yang bersumber dari paparan radiasi sinar ultraviolet atau UV seperti UVA dan UVB. Nah, yang kedua itu adalah mengacaukan gelombang otak. HP memiliki radiasi yang dapat mengacaukan gelombang otak, bahkan penyebab kanker otak. Selain itu, beberapa efek negatif sebagai dampak radiasi HP, di antaranya sakit kepala, kelelahan, hilang memori, kerusakan sel saraf, hilangnya konsentrasi, gangguan tidur, dan perubahan aktivitas otak. Nah, yang ketiga itu kelainan genetik. Pada keturunan, bahaya paparan radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada DNA dan genetik, sehingga dapat mempengaruhi keturunan seseorang karena perubahan molekul DNA. Nah, yang keempat itu ada penyakit jantung. Paparan radiasi yang berlebihan juga dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung. Yang kelima itu kerusakan organ dan sel. Nah, dalam tubuh, paparan radiasi yang terus menerus dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuh seperti ginjal, hati, dan kelenjar tiroid. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa, sedangkan radiasi elektromagnetik adalah paparan radiasi yang bersumber dari gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini dibagi menjadi tiga, yaitu spektrum elektromagnetik, sumber radiasi elektromagnetik, dan bahaya radiasi elektromagnetik. Selain itu juga gelombang elektromagnetik dihasilkan suatu muatan listrik dipercepat atau elektron yang terikat pada atom bertransisi ke tingkat energi yang lebih rendah. Dan kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.